Xavi umumkan staf barunya Patrick Kluivert tersingkir. Xavi Hernandez resmi merilis susunan kepelatihan usai ditunjuk menggantikan Ronald Koeman yang mundur setelah kegagalan Piala Dunia. Xavi mempertahankan Ruud van Nistelrooy sebagai asisten manajer dan juga Patrick Lodewijk sebagai pelatih kiper, namun tak pernah melibatkan Patrick Kluivert seperti spekulasi sebelumnya. Sebagai gantinya ia membawa orang kepercayaannya dari Barcelona dan juga Al-Sadd, sang adik Oscar Hernandez, Sergio Alegre dan juga Ivan Torres sebagai pelatih performa. Trent Alexander-Arnold buka suara soal cacian fans dari Liverpool. Trent Alexander-Arnold mengaku kecewa masih kerap dihujat supporter Liverpool usai enggang ke Real Madrid pada tahun 2025 setelah membawa Liverpool juara Liga Inggris. Bek asal Inggris ini bahkan sempat menghadapi Liverpool memakai kostum Madrid di ajang Liga Champions dan diserang habis-habisan baik di Anfield maupun di media sosial. Sebagai skuter asli yang meniti karir sejak akademi hingga tim senior, ia mengaku sedih namun berusaha menjauhkan diri dari masalah tersebut. Inter Miami terpuruk 5 laga beruntun tanpa kemenangan. Inter Miami tengah dilanda krisis performa parah usai kalah 1-2 dari Toronto di lanjutan MLS dan memperpanjang catatan buruk menjadi 5 laga beruntun tanpa kemenangan dengan rincian 4 kali kalah dan sekali imbang. Pelatih Guillermo Hoyos mengaku bertanggung jawab penuh atas rentetan hasil mengecewakan tersebut, termasuk 2 kekalahan beruntun di ajang League yang membuat mereka kini tersingkir. Meski terpuruk, Miami masih bertengger di posisi kedua klasemen wilayah timur MLS. Bruno Fernandes ajak MU bangkit usai kalah dari Hull City. Kapten Manchester United Bruno Fernandes meminta seluruh rekan timnya untuk segera bangkit usai kekalahan mengejutkan 0-2 dari Hull City. Gol Semi Ajayi di menit ke-17 dan juga Nobel Mendy di menit ke-38 memastikan kemenangan tuan rumah. Fernandes tak menampik kekecewaannya, namun menekankan pentingnya laga kandang MU pertama mendatang untuk segera meraih poin. Ia mengakui timnya harus memperbaiki banyak aspek permainan, terutama kelemahan dalam menghadapi situasi bola mati. Vincent Lacroix tak sabar jalani musim pertama bersama Chelsea. Bek asal Prancis Vincent Lacroix mengaku sangat antusias menyambut musim perdananya bersama Chelsea usai resmi pindah dari Crystal Palace. Ia telah merasakan atmosfer dari Stamford Bridge saat tampil dalam kemenangan pramusim atas Real Sociedad dan kini bersiap menjalani debut kompetitif. Lacroix mengaku telah beradaptasi dengan baik meski sempat terlambat bergabung latihan pramusim karena membela timnas Prancis hingga semifinal Piala Dunia, dan ia juga telah terbiasa bermain dengan formasi 3 ataupun 4 back. Rodri dinilai bawa ketenangan bagi lini tengah timnas Spanyol. Rodri Hernandez dinilai sebagai sosok penenang di lini tengah timnas Spanyol, mengikuti jejak legenda Sergio Busquets yang telah lama menjadi pilar. Luis Enrique, mantan pelatih Spanyol yang kini menangani PSG, mengungkapkan bahwa kehadiran dari Rodri memberikan rasa aman serupa yang pernah ia rasakan bersama Busquets saat masih menukangi La Furia Roja. Rodri sendiri mengaku bahwa pengalaman bekerja di bawah asuhan dari Guardiola selama 7 tahun mengubah cara pandangannya terhadap sepak bola secara drastis. Sepakat berpisah, Rafael Leao dipastikan absen lawan Torino. Rafael Leao dipastikan absen pada laga pembuka Serie A AC Milan kontra Torino usai tidak mengikuti sesi latihan terakhir jelang pertandingan Serie A tersebut. Menurut sejumlah laporan yang masuk, AC Milan dan juga sang penyerang asal Portugal itu telah sepakat untuk berpisah musim ini, dengan agen Jorge Mendes ditugaskan mencari klub pembeli yang sanggup membayar mahar sekitar 50 hingga 60 juta euro. Absennya Leao membuka peluang bagi Alpacho Cisse tampil sebagai starter, sementara status dari Christian Pulisic juga masih menjadi tanda tanya. Jika transfer gagal terwujud hingga bursa ditutup, maka Ruben Amorim kemungkinan besar harus mengintegrasikan kembali Leao dengan hati-hati. Eric Garcia berpeluang geser Konde di posisi bek kanan. Eric Garcia diproyeksikan menjadi pilihan utama Barcelona di pos bek kanan musim ini dan berpotensi mengungguli Jules Koundé yang justru kembali ke posisi bek tengah aslinya. Menurut laporan dari Sport, Hansi Flick kian yakin dengan kemampuan dari Eric usai tampil impresif di pos tersebut sepanjang musim lalu dan telah menyampaikan langsung rencananya kepada sang pemain. Perubahan ini jelas terlihat saat laga Joan Gamper Trophy ketika Koundé kembali ke bek tengah
tengah dan Erik mengisi sisi kanan. Fleksibilitas posisinya memungkinkan Erik bergeser ke tengah atau membantu lini tengah sesuai dengan kebutuhan pertandingan dan memberikan kontrol permainan yang lebih baik dibandingkan bek sayap ofensif konvensional. Aston Villa incer Mateta tapi tersimpan sejumlah resiko. Aston Villa dikabarkan telah menghubungi Crystal Palace untuk menjajaki ketersediaan dari Jean Philippe Mateta. Usai Oli Watkins berupaya hengkang dari Aston Villa di musim panas. Mateta yang mencetakkan 12 gol musim lalu menjadi opsi jauh lebih murah dibandingkan dengan Nicolas Jackson yang dibanderol 65 juta euro oleh Chelsea. Namun striker Prancis itu dinilai kerap melewatkan peluang besar, yakni 20 kali musim lalu ditambah 2 peluang di laga pembuka musim ini, dan di tengah berselisih dengan Crystal Palace yang telah diajukan ke FIFA. Jackson yang pernah dilatih oleh Unai Emery sebelumnya dinilai lebih tepat meski kurang klinis berkat usia, kecepatan, dan juga etos kerjanya, sehingga langkah mendatangkan Mateta dianggap cukup berisiko bagi Aston Villa. Al Hilal coba bujuk Gabriel Martinelli. Winger Arsenal yakni Gabriel Martinelli berpotensi berkarir di Arab Saudi di musim panas ini setelah mendapatkan tawaran besar bermain di Saudi Pro League. Situasi ini muncul usai Arsenal mendatangkan Crystal Palace dari klub bersenilai 40 juta pound sterling yang langsung memberikan dampak besar bagi lini serang sehingga posisi Martinelli mulai tersisi. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Al Hilal menggoda Martinelli dengan kontrak sangat besar meski sang pemain sebenarnya lebih tertarik bertahan di klub top Eropa dan telah meminta agennya mencarikan opsi yang lain. Kini agen dari Martinelli tengah berdiskusi dengan klub kaya raya Arab Saudi tersebut. Al Hilal juga dilaporkan mengincar Pedro Neto dari Chelsea dan juga Oli Watkins dari Aston Villa. Como resmi datangkan mantan bek Manchester United. Klub Serie A yakni Como terus berbelanja di musim panas ini dengan mengamankan Willy Kambwala dari Villarreal berstatus pinjaman semusim disertai opsi pembelian permanen. Perekrutan ini dilakukan demi memperkuat skuad jelang debut perdana Como di ajang Liga Champions musim ini yang merupakan pencapaian bersejarah bagi klub asal barat laut Italia tersebut. Kambwala sendiri bukan sosok asing bagi pendukung MU. Ia sempat dipromosikan ke tim utama di Erik ten Hag dan kadang-kadang jadi pilar pertahanan, namun karirnya terus dihantui cedera sehingga akhirnya pindah permanen menuju Villarreal. Manchester City resmi datangkan Ayub Buadi dari Lille. Manchester City resmi mengamankan gelandang Ayub Buadi dari Lille dengan mahar total sekitar 100 juta euro dengan rincian pembayaran 95 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus. Kedatangan ini guna mengisi kekosongan lini tengah pasca kepergian Rodri menuju Barcelona. Pelatih Enzo Maresca sebelumnya meminta manajemen segera mendatangkan gelandang baru musim ini, dan Buadi telah mendapatkan lampu hijau dari Lille dan dijadwalkan terbang ke Manchester City pada akhir pekan ini. Ia akan menjadi gelandang kedua yang didatangkan Man City di musim panas ini setelah Elliot Anderson dari Nottingham Forest yang diboyong dengan mahar fantastis mencapai 115 juta pound sterling. Barcelona buka pintu, Alejandro Balde berpeluang gabung Manchester United. Barcelona dilaporkan telah memutuskan untuk melepas Alejandro Balde di musim panas ini dan membuka peluang besar bagi Manchester United yang tengah mencari bek kiri baru sebagai pelapis sekaligus suksesor jangka panjang dari Luxau. Menurut laporan dari AS, agen Balde yakni Jorge Mendes baru-baru ini bertemu dengan pihak Barcelona membahas status sang pemain namun tak mendapatkan jaminan posisi starter untuk musim ini. Situasi ini semakin jelas ketika Balde tak dimasukkan ke dalam skuad laga melawan Elche meski dalam kondisi bugar, dan menandakan bahwa Hansi Flick dan juga manajemen sudah siap untuk melepasnya. Kabarkan Barcelona hanya meminta mahar 40 juta euro untuk produk akademi dari La Masia tersebut. Tottenham belanja lagi, Marmus menyusul Savinho ke London Utara. Tottenham dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk memboyong Omar Marmus tak lama setelah mengamankan Savinho seharga 85 juta pound sterling. Berbeda dari Savinho, Marmus akan berstatus pinjaman satu musim penuh dengan klausul kewajiban pembelian permanen senilai 50 juta pound sterling. Menurut Fabrizio Romano, kedua klub sudah membahas transfer ini bersamaan dengan negosiasi dari Savinho. Omar Marmus dijadwalkan terbang ke London untuk tes medis sebelum resmi diperkenalkan sebagai pemain baru dari Tottenham.
Nicholas Jackson setuju pindah menuju Atletico. Nicholas Jackson dikabarkan telah menyepakati kepindahan pribadi ke Atletico Madrid, namun Chelsea masih belum melepasnya karena masih menunggu tawaran konkret dari Aston Villa. The Blues ingin menjual permanen, bukan meminjamkan lagi, dengan bandrol senilai 60 juta pound sterling. Sedangkan Atletico sendiri belum sepakat soal biaya transfer. Aston Villa berpotensi masuk bursa jika Oli Watkins benar-benar hijrah ke Al Hilal, dan Nicholas Jackson disebut terbuka bergabung karena akan bereuni dengan Unai Emery, mantan pelatihnya dahulu di Villarreal. Jackson sendiri mencetakkan 30 gol dalam 81 laga ketika berseragam Chelsea. Rambut cepat dari Erling Haaland tak diikuti oleh gol. Erling Haaland mengejutkan publik dengan memangkas rambutnya jadi cepat jelang laga melawan Bournemouth, namun gaya baru itu tak dibarengi dengan gol-golnya. City menang comeback 2-1 lewat gol dari Maguire dan juga Josko Vardiol berkat 2 assist dari Ryan Cherki telah sempat tertinggal akibat gol dari Marcus Tavernier. Haaland bermain penuh 90 menit dengan percobaan 5 kali namun nihil akan gol, dan untuk pertama kalinya ia gagal mencetakkan gol di laga pembuka Premier League City dalam 5 musim terakhir. Pelatih Enzo Maresca menyebut sejumlah pemain termasuk Haaland masih membangun kebugaran usai libur pasca Piala Dunia. Newcastle nyaris menang penalti Szoboszlai selamatkan Liverpool. Liverpool membuka musim baru dengan hasil imbang 2-2 di markas Newcastle United. Tampaknya unggul lebih dahulu lewat gol dari Anthony Elanga dan juga Joe Willock. Sementara Liverpool membalas via gol dari Cody Gakpo dan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung laga setelah Victor Munoz dijatuhkan di kotak terlarang. Newcastle sempat mendominasi dan nyaris menambah gol lewat peluang dari Yoni Wisa yang digagalkan oleh Alisson. Hasil seri ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin dan menempati peringkat ke-9 klasemen sementara. AC Milan pesta 2 gol cepat. AC Milan meraih kemenangan perdana di Serie A dengan skor 2-1 atas Torino berkat penampilan dominan, unggul penguasaan bola 59% dan 19 tembakan. Alphonso Davies membuka skor usai meneruskan umpan dari Adrien Rabiot, disusul gol Rabiot sendiri 2 menit kemudian. Torino baru bisa bangkit di 15 menit akhir dan memperkecil ketertinggalan lewat gol dari J. Adams. Hasil ini membawa Rossoneri langsung ke papan atas klasemen Liga Italia. Pesta gol Barcelona, Rafinha, Fermin Lopez bikin LC tak berkutik. Barcelona membuka musim La Liga dengan kemenangan telak 5-0 atas LC. Rafinha yang dimainkan sebagai penyerang tengah menggantikan Lewandowski mencetakkan 2 gol lewat penalti dan juga open play plus 1 assist. Karim Adeyemi mencetakkan gol debut, sementara Fermin Lopez menutup pesta dengan 2 gol di babak kedua. Pemain pengganti Anthony Gordon tampil impresif dengan 2 kali assist pada laga debutnya, sedangkan kiper Joan Garcia menjaga gawangnya tetap bersih di bawah asuhan Hansi Flick dan mengirim pesan kuat kepada para pesaing di awal musim. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.